Halo minasang, perkenalkan watashi wa Nico desu, Sanjiro Kurasuno desu. Pada kesempatan video ini saya akan menjelaskan tentang bunke yang telah dipelajari pada hari Senin tanggal 7 bersama dengan Yanto Sensei. Baik, langsung saja kita mulai. Untuk bunke yang pertama itu ada di nomor 143 dan juga 144. Bunkenya yaitu kata kerja ru dan kata benda dengan partikel no bertemu dengan maini yang artinya sebelum, dimana konteksnya itu untuk suatu tindakan yang dilakukan sebelum tindakan lainnya. Contohnya taberu maini teo arimas yang artinya sebelum makan mencuci tangan. Setelah itu untuk kata bendanya kita gunakan makan dengan sokuji, yaitu sokuji no maini teo arimas yang artinya sama sebelum makan mencuci tangan. Kemudian lanjut ke bunkai 145 yaitu tentang lama waktu maini yang artinya yang lalu, sama-sama bungkai maini tapi di depannya menggunakan kata benda atau keterangan waktu, lamanya waktu, dimana ungkapan ini merupakan suatu tindakan yang dilakukan sebelum waktu tertentu yang telah berlalu. Contohnya Sangnen mae ni Nihon ni ikimashita yang artinya pergi ke Jepang 3 tahun yang lalu. Kemudian lanjut kita ke bunkai 146, 147, 148 dan 149 tentang ketidakpastian yang dengan konteks dengan arti ketidakpastian atau keraguan akan suatu hal. Bunkeinya yaitu bentuk futseke bertemu dengan ka, kemudian keterangan, kata sifat i, kata sifat na, dan juga kata benda bertemu dengan ka, kemudian dilanjutkan dengan keterangan. Kemudian contohnya karega iku kayoka iku kadoka rekarimaseng yang artinya tidak tahu apakah dia akan pergi atau tidak. Jadi ini konteksnya ketidakpastian bahwasanya untuk topik yang yang akan dibicarakan atau yang sedang dibicarakan itu mengandung ketidakpastian. Kemudian satu lagi karewa shinsetsu ka douka wakarimaseng yang artinya tidak tahu apakah dia baik hati atau tidak, seperti itu. Kemudian di bunkai nomor 150 ada perubahan bentuk ajakan atau ikoke dengan arti itu berarti ayo, mengajak. Dengan peraturan perubahannya, grup 1 dari vokal i berubah menjadi o plus u. Untuk kata kerja masnya dihilangkan. Contohnya kaki mas jadi kakou. Kemudian grup 2 masnya dihilangkan ditambah yo. Contohnya tabe mas menjadi tabe yo. Kemudian grup 3 si mas menjadi si yo, kimas menjadi koyo. Kemudian lanjut di bunkai nomor 151 dan 152 itu ada ikoke bertemu dengan to omote imas yang artinya bermaksud. Kemudian nani ta ito omote imas yang artinya bermaksud ingin. Contohnya untuk ikoke bertemu dengan to omote imas yaitu watashi wa nihongo o benkyou shiyou to
te imas yang artinya saya bermaksud belajar bahasa Jepang. Yang kedua yang artinya bermaksud ingin dengan bentuk ta itu watashi wa ryoko ni ikitai yo omotte imasu yang artinya saya bermaksud ingin pergi berwisata. Kemudian di bunke 153 ada kata kerja ru atau kata kerja nai bertemu dengan sumori yang artinya bermaksud. Contohnya raisu nihon ni iku sumori desu yang artinya bermaksud pergi ke Jepang minggu depan. Yang kedua ada bentuk nai atau bentuk negatifnya asta wa ikanai sumori desu yang artinya tidak tidak bermaksud pergi besok. Kemudian lanjut di bunke 154 ada kata kerja ru dan nai bertemu dengan yotei yang artinya berencana. Nah konteksnya sama-sama tadi sebenarnya sama-sama berencana, cuma memang untuk yang yotei ini rencananya sudah pasti dan sudah dijadwalkan, jadi pasti akan pergi. Kalau yang tadi bermaksud itu baru angan-angan saja dan belum pasti ada belum pasti akan terlaksana kepergiannya atau kegiatannya. Contohnya untuk yotei itu raisu nihon ni iku yotei desu yang artinya berencana pergi ke Jepang minggu depan. Nah minggu depannya itu udah ada rencana, udah dischedulkan, akan bener pasti akan pergi. Kemudian negatifnya raisu nihon ni ikanai yotei desu yang artinya tidak berencana pergi ke Jepang, tidak bermaksud pergi ke Jepang minggu depan. Kemudian di bunkai 155 ada kata benda bertemu dengan partikel no, kemudian yotei yang artinya berencana. Contohnya raisu no kaiki no yotei desu yang artinya kaiki no sumimasen. Raisu no kaiki no yotei desu yang artinya berencana rapat minggu depan. Selanjutnya ada bunkai tentang yo imas yang di nomor 156 sampai 158. Itu tentang pengulangan penerjemahan atau berkata bernama. Contohnya untuk konteksnya ini untuk mengutip frasa atau mengutip kata yang kata-kata tertentu. Contohnya korewa arigato to imasu yang artinya ini disebut arigato, dimana nanti dalam kalimatnya tuh ada kutipannya. Nah untuk kutipannya itu sendiri tidak perlu diartikan seperti itu. Kemudian untuk bunkai su kecil t itu sebenarnya dia bentuk informal dari yu imas, jadi sebenarnya sama saja seperti itu. Kemudian di nomor 159 ada bunkai bentuk date yang artinya berkata katanya kan atau katanya. Kemudian contohnya kanojo asta wa yasumi datte yang artinya dia berkata besok libur. Jadi ini kita semacam mengutip atau meneruskan informasi dari lawan bicara. Kemudian di nomor 160 ada to omoite saya berpikir. Kemudian di 161 ada to kangaemas yang artinya berpikir. Sama-sama berpikir, cuma memang untuk yang di to omoteimas itu ada sudah mewakili kata watashi, jadi tidak perlu ada tambahan karena di artinya sendiri sudah ada saya berpikirnya. Kemudian contohnya asta wa
amega furu yo omoides, yang artinya saya pikir besok akan turun hujan. Kemudian yang di yo kanggaemas yang artinya berpikir, contohnya kono en mondai wa muzukashi to kanggaemas, yang artinya masalah ini saya berpikir sulit. Kemudian lanjut kita ke bunkai 162, yaitu bentuknya nani to kikimas, yang artinya bertanya atau mendengar. Contohnya kono restoran wa oishi to kikimasta, yang artinya restoran ini saya mendengar enak atau saya dengar restoran ini enak, seperti itu. Kemudian di bunkai nomor 169 dan 170, yaitu bentuk jiso atau bentuk nai bertemu dengan kotoni narimas, yang artinya diputuskan atau memutuskan. Contohnya watashi wa raigetsu nihon ni iku koto narimas, yang artinya saya akan pergi ke Jepang bulan depan. Sudah dipastikan, sama seperti yang tadi. Ini juga sudah dipastikan. Kemudian kalau misalkan kita menggunakan nai, tinggal bentuk jiso-nya aja kita ubah dari tadi iku menjadi ikanai, seperti itu. Kemudian untuk bunkai 172, 173, dan 174, yaitu tentang bentuk menyopankan. Yang pertama dari kata sifat i itu menyopankan menjadi kunarimas, kata sifat na menjadi ni narimas, kemudian kata benda menjadi narimas. Contohnya untuk penggunaannya samuku narimas, yang artinya menjadi dingin. Kemudian seng ni narimas menjadi guru. Kemudian karewa tomodachi ni narimas, yang artinya mereka menjadi teman. Kemudian di bunkai 175 dan 176 itu ada tentang bentuk jiso dan juga nai bertemu dengan yonishimas, yang artinya berusaha untuk. Contoh penggunaannya yang untuk jiso, mainichi nihongo o benkyou suru yonishimas, yang artinya berusaha untuk belajar bahasa Jepang setiap hari. Kemudian lanjut di bunkai di bentuk nai tadi, okurenai yonishimas, yang artinya berusaha untuk tidak terlambat. Oke, kemudian lanjut di bunkai nomor 170 dan 177 dan 178, yaitu ada bentuk ru dan nai bertemu dengan kotonishimas, yang artinya memutuskan untuk. Contoh penggunaannya watashi wa mainichi asa hayaku okiru kotonishimas, yang artinya saya akan memutuskan untuk bangun pagi setiap hari. Yang kedua untuk bentuk nainya, kemudian karewa terebi o minai kotonishimasu, yang artinya dia telah memutuskan untuk tidak menonton TV. Dan yang terakhir di bunkai 180 bentuknya adalah nani perubahan sifat ikouke bertemu dengan toshimas, yang artinya berusaha untuk juga. Ikouke atau bentuk ajakan yang perubahannya menjadi you. Contohnya watashi wa mainichi nihongo o benkyou shiyou toshimasu, yang artinya saya berusaha untuk belajar bahasa Jepang setiap hari. Oke, mungkin itu saja di bunkai untuk di hari Senin tanggal 7.
penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahannya. Saya akhiri. Arigatou gozaimasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.